Jadi penantang Anda dalam pemilihan ketua RW. Yakin punya pendukung cukup? Yakin? Mayoritas warga sudah berdiri di belakang kami. Berdirinya ngapain? Ngerumpi atau ngantri sembako? Jangan remehkan kekuatan kami, Bung. Warga sudah tidak percaya sama Anda. Sebaiknya Anda mundur saja. Saya tidak akan mundur. Percuma, Pak. Bikin malu aja. Sudahlah. Sekarang waktunya Bapak mundur dengan terhormat. Saya tidak kenal kata mundur terhormat. Yang saya tahu, saya maju dengan terhormat. Baiklah kalau begitu. Saya sudah ingatkan ya. Malu, tanggung sendiri. Saya tidak akan kalah. Saya punya pendukung terbesar dan terbaik, yaitu Allah. Dipikirnya cuma dia yang punya Allah. Baiklah Pak RW. Mari kita adu doa. Kita akan lihat Allah akan berpihak kepada siapa. Ada apa, Pak? Mereka juga pakai ilmu papa, Ma. Mereka mengandalkan pertolongan Allah. Terus, di mana masalahnya? Ya bisa aja mereka yang menang. Ya biarin aja mereka menang. Biasa kan? Dalam pemilu ada yang kalah, ada yang menang. Bukan itu yang meresahkan papa, Ma. Sedih kalau Allah tidak menolong papa lagi. Jangan khawatir, Pak. Mama akan ajarin Papa gimana caranya bergaul dengan Allah yang lebih baik lagi. Mama memang Dewi Persikku. Selalu membakar panggung jiwa papa. Nih, minum dulu biar anget. Wedang jahe. Minum. Habisin. Dengar-dengar dari Mbak Kalila, Loli lagi butuh voucher isi ulang ya? Voucher? Maksudnya? Iya, voucher pulsa isi ulang. Nyari suami. Kalau mau, abang bisa kok isiin. Mau yang kartu gesek atau yang elektrik? Oh, itu maksudnya Mbah ini bisa aja. Boro-boro Om isi ulang. Orang kartu perdana aja Loli belum pernah punya. Oh iya? Jadi Loli belum menikah? Subhanallah. Ini perkenalan atau jual beli pulsa sih? Shh. Hari ini benar-benar cerah. Seperti HP habis dicas. Abang sekarang mau pulang nyiapin keluarga. 1-2 hari lagi nanti abang mau melamar engkau. Gak usah buru-buru. Ini ibaratnya baru tahap penyeleksian.
Yang lolos nanti akan dikabari via email oleh Pak Jalal sendiri. Email? Apaan tuh? Kalau enggak, via SMS. Waduh, abang jarang baca SMS tuh. Paling-paling 2-3 hari baru dibaca SMS-nya. Ya, kalau enggak, via mimpi buruk aja. Bagaimana kalau telepon langsung? Gak boleh telepon langsung. Takutnya Loli dihipnotis lewat suara dan dibikin hidup Loli berantakan. Loli gak mau. Oke deh, kalau begitu via SMS saja ya. Abang tunggu ya. Bales. Apanya yang kurang? Dia itu calon suami kamu yang paling ideal, Loli. Nih, orangnya humoris. Udah kerja, ya walaupun agak lebay. Gila aja kalau udah seumuran segitu belum kerja. Dan dia itu duda yang ditinggal mati istrinya. Belum punya anak lagi. Dan dia itu udah punya rumah sendiri. Menanti yang lainnya aja lah. Menanti yang kayak apa lagi? Umur udah berapa sekarang? Ingat tuh. Loli yakin kok, Pak. Masih banyak pria yang meminatin Loli. Cuman Bapak yang enggak. Apaan? Enggak. Gak kebayang stresnya kalau punya pembantu kayak Loli. Kalau gue sih udah kebal. Tante lu tuh masih suka sewot ngadepin dia. Atau Kalila harus kayak Loli aja kali ya, Om. Maksud lo? Ya, cuek dengan pendapat orang lain dan berjuang mendapatkan apa yang Kalila mau. Ini kan hidup Kalila, bukan orang lain. Kalila capek, Om. Capek hati. Jangan. Tetaplah di tempat lu sekarang. Jaga agama dan kehormatan lu sebagai perempuan. Om nggak tahu sih gimana tersiksanya Kalila menahan semua keinginan dan rasa kangen itu. Dan tersiksa oleh perasaan yang tidak terlindungi oleh siapapun. Padahal Kalila lihat orang itu ada. Lo tetap di tempat lu sekarang. Mau nunggu apa lagi, Om? Kalila capek. Bukan nunggu dia, tapi menunggu pertolongan Allah yang bakal datang sebentar lagi. Pertolongan yang datang berbondong-bondong untuk hamba Allahnya yang bersabar. Saya yakin kalau ibu yang melahirkan saya masih hidup. Dan kalau dia memang masih hidup, semoga dia sempat melihat saya sama istri saya yang sedang hamil. Apa yang akan Mas Chelsea lakukan ketika bertemu dengan ibu kandung Anda? Saya nggak tahu, Mbak. Ngebayangin wajahnya saya nggak pernah.
Kalau Mbak Marni sendiri bagaimana? Jika nanti Anda bertemu dengan ibu kandung Mas Chelsea, apa yang akan Anda lakukan? Yang jelas, saya akan menghormatinya sebagai mertua saya. Sama seperti saya menghormati orang tua Mas Marno. Mas Marno, siapa itu Mbak? Almarhum suami saya. Sebelum dengan Bang Chelsea dan sesudah dengan Bang Chelsea. Maksudnya? Pertama dia, terus dia, lalu dia lagi. Oh iya, saya ingat. Dia itu polisi yang menangkap Mas Chelsea dulu. Iya, betul Mbak. Pas Bang Chelsea masuk penjara, saya menikah dengan polisi itu. Orangnya baik kok. Bang Chelsea sempat ketemu kan? Mas Marno itu orangnya baik, suka ngomong dan sabar menghadapi Marni. Padahal Marni orangnya susah dibilangin. Tapi Mas Marno tetap sabar. Kalau orang yang menikahi kamu sampai 2 kali nggak kapok-kapok itu gimana? Itu sabar juga kan? Maaf, silakan dilanjutkan wawancaranya. Oke, Mas Chelsea, silakan berbicara sesuatu. Siapa tahu ibu kandung Anda sedang menonton acara ini. Dan masih teringat wajah Anda waktu masih bayi dulu. Silakan, Mas. Untuk ibu, apa perasaan ibu waktu pertama kali membuang saya ke panti asuhan pada saat saya berumur 2 tahun? Apa ibu bisa tidur di malam pertama itu, Bu? Membayangkan anak ibu di dalam box menangis-nangis memanggil ibu. Ibu tega, Bu, ninggalin saya. Kalau aja ibu tahu, ibu nggak akan ngebuang saya ke panti asuhan itu, Bu. Itu panti asuhan yang minim donatur, Bu. Panti asuhan yang kekurangan dana dan dikelola sama wanita tua yang baik hati. Allah yang menyelamatkan anak-anak terlantar melalui tangan ibu panti yang lemah. Ibu itu cuma bisa menangis saat mendengar tangisan-tangisan anak-anak panti kelaparan. Syukur ya Bang. Sekarang Bang Chelsea udah gak kelaparan lagi. Demi Tuhan, saya nggak rela, Bu. Saya nggak rela masa kecil saya ditelantarkan. Jika ibu adalah seorang ibu, temuin saya, Bu. Ini anak ibu. Ini anak ibu, Bu. Darah daging ibu sendiri. Demi Tuhan, saya anak ibu. Temuin saya secepatnya, Bu. Kayak Arya Wiguna nggak sih? Banget, nggak kreatif. Wait, abis sampoan ya, gantengnya. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam. Cari siapa lo? Astagfirullahaladzim.
Saya Udin, Pak Haji Royani. Kemarin kan udah ngobrol di sini. Sekarang datang lagi. Saya mau ngobrol lagi. Lu Udin yang mana? Udin yang kemarin. Masa lupa lagi sih? Udin Hansip. Udin Hansip. Udin Hansip. Waduh. Maaf ya. Gue rada lupa. Maaf deh, udah tua. Nah, ini pasti inget nih. Ini Udin, mantan lakinya Herlina. Oh, astagfirullah. Herlina. Ya, gue tahu. Di mana-mana laki sama. Paling gampang ingat perempuan. Silakan duduk, Her. Her. Din, duduk. Her. Gimana Pak Haji? Udah disiapin semuanya? Siapin apa? Surat tanah dan rumah ini. Ngapain lo nanya-nanya surat tanah gue? Apa urusan lo? Lo mau ngerampok gue? Ayo kalau berani. Astagfirullahaladzim. Siapanya mau ngerampok Pak Haji? Saya mau beli tanah ini. Semuanya saya beli. Kalau perlu sekalian orangnya sini saya beli. Oh. Lo yang kemarin kesini kan? Siapa yang ngasih tahu lo kalau gue mau jual tanah? Bisik-bisik tetangga. Banyak lah orang ngomong. Gua kagak mau jual. 50 juta cash. Gue nih hidup sendiri, Din. Gue lebih butuh rumah daripada duit lo yang cuma segitu. Ya tawar dong. Kalau ini dijual, ntar gue tinggal di mana? Hah? Gampang Pak Haji. Nanti saya bantu cari rumah yang lebih asri. Jadi oke ya. 35 juta dilepas ke saya. Lo gile ya? Lo pikir gue pikun? Gue kagak mau jual. 75 juta kontan. Buat apa duit sebanyak itu, Din? Capek ngeladenin lo. Gue mau mandi. Lah, bukannya habis mandi? Tadi baru sampoan. Pak Haji emang gak mau niat nikah lagi? Biar gak sendiri. Ada apaan nih? Nah, Jun, ini ada titipan duit dari Pak Yos. Titipan? Gua harus kasih ke siapa nih? Iya buat ente sendiri, Jun. Itu hadiah. Udah, terima aja. Hadiah? Hadiah apaan? Kok kayak Sinterklas aja? Malam-malam bagi-bagi hadiah? Ente jangan banyak nanya. Tinggal coblos gambar Pak Yos pas pemilihan RW nanti. Oke Mas Bro? Oh gitu, ngomong dong yang jelas. Tapi ini bener. Cuman 10.000 budgetnya. Biasanya kan seharga rokok 15 ribuan gitu. Jun, Pak Yos orang miskin. Pakai standar rokok rambut jagung. Kalau miskin ya jangan nyalon kali. Ganggu orang tidur aja. Jangan lupa. Apa lagi? Coblos gambar Pak Yos. Oke Mas Bro? Bila perlu gua tonjok. Bermantap. Jadi Pak Ustadz bertindak sebagai wasit saja dalam perlombaan bikin rumah ini. Lebih dari itu, Srul. Gua sebagai wasit sekaligus peserta lomba.
Alhamdulillah, makin seru permainan hidup ini. Gue pikir ada bagusnya juga lomba seperti ini, Surul. Kita berlatih, menjaga, dan menata selurus mungkin untuk menuju ridho Allah. Kadang kita butuh pesaing untuk menggairahkan hidup. Pesaing? Gimana maksudnya, Pak? Pesaing dalam hal apa? Dalam hal ini mah, bikin rumah. Insya Allah kita nggak kontrak lagi. Ya nggak, Surul? Insya Allah. Syukurlah. Kirain pesaing dalam hal apa? Kira-kira lu bisa menang nggak, Surul? Ya, kalau begini terus, insya Allah awak bisa menang, Pak Ustadz. Ya, siap-siap aja jadi pembantu rumah awak. Tega lu, Mas Rul. Gue jadi pembantu di rumah lu. Ya, Pak Ustadz juga tega menjadikan awak pembantunya kalau nanti menang. Ya, semua itu kan sudah diatur sesuai kesepakatan. Bakalan seru nih. Ini satu-satunya lomba yang penontonnya pengen tahu siapa yang jadi pecundangnya. Papa sih nggak takut. Keberuntungan selalu menyertai hamba-hamba Allah yang bertakwa. Amin. Kalau Papa kalah, Mama gimana? Tiap hari Mama bakal masak yang enak buat menghibur luka hati Papa. Lucu juga musola portable lu, Sur. Kenapa nggak bawa sejadah aja sih? Lebih praktis dan fleksibel. Awak tak yakin kalau tanah dan rumput tempat kita berpijak untuk mendirikan sholat itu bernajis atau tidak? Ya, tapi kalau musola portable ini, insya Allah awak jamin kebersihannya. Terus, ini tirai buat apa? Cukup ransel atau batu di depan sejadah sebagai pembatas. Ya, kalau ini untuk penahan angin dan debu, Pak Ustadz. Supaya ibadah kita itu lebih nyaman. Bener juga lu, Surul. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masuk, masuk, masuk. Makin serasi aja caleg kita ini. Bang Asrul bisa aja. Mau sowan sebentar sama Pak Ustadz nih. Oh. Silakan, silakan. Saya dan Hakim insya Allah akan maju mencalonkan diri sebagai ketua RW yang baru. Oke, terus? Mohon doa restunya dari Pak Ustadz supaya... Supaya menang dalam pemilihan? Bukan begitu, Ustadz. Maaf, maksudnya... Ini sekedar hadiah dari kami berdua, Pak Ustadz. Apa isinya, Kim? Itu, Pak Ustadz. Foto Bung Karno dan Bung Hatta dalam nuansa merah. Uang? Berapa lembar? 5 lembar, Bang Asrul. Cukup, Pak Ustadz. Ya kurang lah. Gua kan lagi rencana bikin rumah. Sebetulnya masih ada temennya sih. Gimana, Mah? Diterima nggak? Masa harga suara Papa cuma segitu? Kurang banyak pastinya. Pengennya sih mau kasih banyak. Tapi maaf, dananya terbatas, Pak Ustadz. Dana satu kontainer sekalipun nggak akan pernah cukup untuk membayar kemungkaran yang saya lakukan melalui jalan suap. Saya rugi dunia akhirat nih, Pak. Jadi kalau mau beli suara saya, jangan cuma seamplop gini.
Maksud Pak Ustadz, apakah ada dana lainnya? Nggak ada, Srul. Ya kalau begitu, jual rumah kau, jual perhiasan istri kau, jual kampung kau, dan bila perlu, jual nyawa kalian. Saya tunggu di sini. Hei, jam berapa kalian nanti mau balik? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang lain bisa kok, ini nggak bisa. Ya kita ke yang lain aja, Pak. Yang lain bukan warga kita. Gimana sih? Demokrasi. Kalau betul suara rakyat adalah suara Tuhan, ya seharusnya kan tidak bisa dibeli. Udahlah, Srul, nggak usah dipikirin. Mending mikirin gimana caranya musola portable lu ini dipasangin AC. Sekalian sama kota amalnya, Ustaz. Musolanya kelihatan ya? Hitung sampai 3 kalau udah siap. Satu. Jangan keras-keras, nanti Bang Jack bangun. 2. Apaan, Bang? 2. Tiga. Hah? 3. Ulang. Gayanya pakai kerudungan sarung kayak studio foto. Nggak taunya cuma pakai handphone doang. Kebanyakan gaya lo, Mul. Masalah buat lo. Bang Jack pasti marah kalau musolanya dipakai buat prewedding fotografi kayak begini. Kenapa lu, Teh? Lu ngerti artinya prewedding fotografi? Kalau nggak cuma gaya-gayaan doang. Ya, motret-motret kan namanya... Lu ngerti artinya prewedding fotografi nggak? Kalau nggak cuma gaya-gayaan doang. Kok nanya diulang-ulang sih, Teh? Karena lu nggak jawab pertanyaan gue. Kalau lu nggak ngerti, lu bener-bener orang yang nyebelin. Ya begitu itu. Rakyat jelata yang selama ini saya pimpin. Hobi meributkan hal yang cuma bakal diabaikan setelah ditemukan jawabannya. Bagaimanapun mereka, kami tetap melayani dan melindungi. Kami di sini untuk Anda. Kami hadir untuk Anda. Bersatu membangun desa. Bersih, peduli, walaupun amatir. Menebar bakti, membangun bendungan. Desa. Perjuangan terus menerus. Dan kami ini pilihan kita semua. Hidup! Hidup aja sendiri. Kata-katanya sih keren. Cuman boleh nyontek semuanya. Sudahlah, Pak Yos, Hakim. Daripada ngabis-ngabisin memori card di HP dan menu-menuhin Facebook sampean, lebih baik mundur saja. Mundur. Maaf, Bung. Kami sudah terjebak di jalur kesuksesan. Jadi mustahil untuk mundur lagi.
Mantap. Insya Allah ada jalan. Tek lagi. Ya begitulah. Kita sudah sama-sama tahu kualitas para pemimpin. Oke? Ayo ikut saya. Ikut saya. Kita udah sepakat, Pak. Nggak mau ikut ente lagi. Sudah. Apaan sih lo? Orang gue lagi mau daftar seminar tau gak? Lo pakai kirim pesan emergency. Tapi gue seneng, lo meluangkan waktunya buat gue. Berarti lo emang sahabat terbaik gue. Emergency apaan sih? Ntar gue ceritain. Mertua lo lagi ngapain? Ada tuh belakang. Tante! Menurut lo dia yang ngeliatin siapa? Dirinya sendiri. Maksudnya? Ntar aja gue ceritain. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Anak cantik. Udah makan belum lo? Udah. Udah deh langsung aja deh. Ini tuh ada emergency apa? Hah? Biasanya kan suka aneh. Sebentar ya. Duduk yuk. Sebenarnya Ayah mau ngomong apa sih Tante? Nggak tahu. Dia memang hobi bikin kaget orang. Hai cowok. Jangan so gugup gitu dong. Kangen nggak sama seseorang? Kalau kamu hanya untuk mempermalukan aku atau yang lainnya, kamu akan melihat betapa marahnya aku. Idih, kok GR banget sih? Emangnya aku mau ngapain, Mas Bro? Udah yuk ah. Yuk.
Kamu sayang sama aku kan? Memangnya aku hidup untuk apa? Minum tehnya dulu yuk. Kal, kalau mau aja sih disuruh-suruh sama Azam. Apalagi disuruh untuk menyuarakan keberatan dia soal gue mau kerja. Aku tahu kamu pasti akan bahas itu kan? Apa nggak bisa dilupakan aja, Ai? Lu mau nyedang gua, Ai? Dia orang gue nanya kok. Oke. Gua akan jawab. Iya. Gue emang disuruh Azam buat bilangin ke lo yang katanya pengen kerja. Sebenarnya gue riskan banget buat nyampurin urusan rumah tangga orang. Tapi gue ngeliatnya nggak begitu. Gue menangkap kekhawatiran Azam tentang lo. Bagaimana kehidupan lo nanti di luar rumah. Apa itu masih jadi urusan lo? Azam bukan urusan gue lagi. Lo yang jadi urusan gue. Maksud lo? Begitu banyak godaan laki-laki. Termasuk yang udah beristri terhadap gue. Bukan cuma lo yang pernah ngelabrak gue karena dianggap mengganggu suami orang.